Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Syakir Syarif dengan NIM 23 OSP 018. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah PLC dan forward reverse. Baik, PLC merupakan perangkat elektronik digital yang dirancang untuk mengontrol proses industri secara otomatis. PLC pertama kali dikembangkan pada akhir tahun 1960-an oleh perusahaan General Motor. Pada saat itu, General Motor membutuhkan sistem kontrol yang lebih fleksibel untuk mengganti relay dan timer elektromagnetik yang sering digunakan dalam lini proses mereka. Baik, selanjutnya yaitu definisi PLC. PLC atau yang biasa disebut Programmable Logic Control adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram untuk mengendalikan dan mengotomatisasikan proses industri dengan menggunakan logika berbasis industri. Selanjutnya adalah prinsip kerja PLC. PLC bekerja sebagai otak dalam sistem otomatisasi industri. Perangkat ini dirancang untuk mengganti sistem kontrol konvensional yang menggunakan relay dan timer mekanis. Kemudian ada bagian-bagian PLC. PLC terbagi menjadi dibagi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah CPU, unit input output, memori PLC, model power supply PLC, programmable device, sama communication pairs dan indikator LED. Selanjutnya itu jenis-jenis PLC. PLC dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ladder PLC, mini PLC, dan micro PLC. Baik, kita beralih pada rangkaian wiring diagram, rangkaian daya dan rangkaian kontrol pada forward reverse. Dapat kita lihat pada bagian ini, terdapat pada rangkaian daya dapat kita lihat RST dari forward tetap sama, tetapi RST pada reverse, kontaktor reverse pada saat keluarannya itu berbeda. Contohnya yaitu RST dari reverse, R-nya itu masuk ke kabel T, sedangkan T-nya masuk ke R. Nah, tetapi S-nya tetap. Dan kita beralih pada rangkaian kontrol. Di rangkaian kontrol ini dapat kita lihat pada push button start dan stop. Baik, dapat kita lihat pada tombol start dan stop ini terhubung pada kaki 01 sama 03. Kemudian kabelnya terhubung ke minus dari PLC. Kemudian dapat kita lihat juga di sini pada tegangan 220 volt AC, yaitu fasa dan netralnya terhubung pada L2 dan L1. N-nya terhubung ke atau netralnya terhubung ke L2, tegangannya terhubung ke L1. Kemudian kita ambil kabel lagi dari L1 menuju COM. COM-nya 04, 05 dan 07 dan 06. Yaitu 07-nya terhubung pada coil forward, dan 06-nya terhubung pada coil reverse, yaitu A1-nya. Kemudian pada A2 forward dan reverse terhubung pada neutral 220 volt AC. Kemudian kita beralih pada rangkaian kontrol multimeter forward reverse. Dapat kita lihat di sini, pada saat PB start kita tekan, maka emerunnya akan menyala. Dan ketika kita ingin emerunnya tetap menyala, maka kita menggunakan latching agar emerun atau koilnya tetap menyala. Dan pada saat koilnya menyala, maka timer 00 akan aktif. Dan pada saat ini motor akan berputar secara forward selama 8 detik.
Dan pada saat timernya sudah menghitung selama 8 detik, maka timernya akan berganti ke timer 001. Dan pada saat ini motor akan berhenti. Kemudian setelah timer 001 menghitung, maka akan berganti ke timer 002. Dan pada saat ini timer atau kontaktor akan berputar secara reverse dan menghitung selama 8 detik. Saat timer sudah menghitung selama 8 detik, maka timer akan berpindah ke timer 003. Nah, pada saat ini kontaktor atau motor berhenti. Dan pada saat timer sudah menghitung sampai 5 detik, maka timernya akan mengulang kembali ke timer 000. Dan pada saat kita ingin menstopkan atau menghentikan rangkaiannya, maka kita hanya perlu menekan PB stopnya. Baik, kita beralih pada rangkaian kontrol single timer. Pada rangkaian ini dapat kita lihat pada saat PB startnya kita tekan, maka Emrun atau koilnya akan aktif. Agar koilnya tetap aktif, maka kita memberikan latching juga agar Emrun atau koilnya tetap aktif. Dan pada saat koilnya atau Emrunnya telah aktif, maka timer akan menghitung dari 280 sampai 180. Dan ketika pada saat ini motor akan berputar secara forward. Dan pada saat timer sudah mencapai 180, maka motor akan berhenti sejenak. Dan setelah timer sudah menghitung selama 180 sampai 130, maka motor akan kembali berputar secara reverse. Dan kemudian kalau ketika timer sudah menghitung selama 130 sampai 50, maka motor akan berhenti sejenak. Dan ketika waktu dari timer ini sudah habis, maka motor akan kembali berputar kembali. Kemudian pada saat kita ingin menghentikan atau menstopkan rangkaian ini, maka kita hanya perlu menekan PB stopnya dan rangkaian tersebut akan berhenti otomatis. Mungkin sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.